Baik, di sesi kali ini kita akan membahas tentang anatomi dari suatu pengelasan. Apa sih anatomi itu? Anatomi itu adalah bagian-bagiannya yang mana dan penamaannya seperti apa. Isi pembahasan kita adalah anatomi dari groove weld yang meliputi rod, filler, dan juga capping. Kemudian anatomi dari fillet weld yang meliputi leg length dan juga throat. Kemudian yang ketiga yaitu welding pass. Welding pass itu yang seperti apa sih? Atau yang bagaimana? Kemudian yang terakhir adalah welding layer. Ini yang sering terbalik antara pass dan layer. Berapa pass, berapa layer? Nah, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Pertama adalah anatomi dari groove weld. Groove weld bentuknya seperti ini. Yang di sini adalah base material, ini yang base material yang pertama, ini base material yang kedua, kemudian disambung dengan proses pengelasan. Nah, jadinya seperti ini pengelasan dari groove weld. Kemudian pertama yaitu yang disebut dengan reinforcement. Apa sih reinforcement itu? Reinforcement itu adalah penambahan. Kalau idealnya, secara ideal, material yang dilas ini kan tingginya seperti ini, sesuai dengan weld size-nya. Akan tetapi pada saat proses pengelasan, agar tidak terjadi kurang karena kesulitan untuk mengepaskan, maka diberi lebihan. Nah, lebihan ini yang disebut dengan reinforcement. Reinforcement ini ada dua. Kalau reinforcement ini ada di bawah, maka dia disebut dengan rod atau akar las. Kalau reinforcement ini ada di atas, maka dia disebut dengan face atau muka. Kemudian, term yang kedua ada toe welding. Toe welding itu adalah area tangkian yang ada di batas antara logam induk dan juga logam las. Jadi sudut ini disebut dengan toe welding. Kenapa sudut ini penting atau sudut ini kritikal? Karena sudut ini biasa menjadi konsentrasi tegangan. Tegangan umumnya sebaiknya harus didistribusikan secara merata. Akan tetapi karena di sini ada tekuan, maka biasanya terkonsentrasi di sini. Oleh karena itu, sebisa mungkin toe welding ini landai. Tidak cekung, biasanya bisa cekung karena terkena undercut, dan juga bisa melengkung tajam karena adanya overlap atau cacat las yang menyebabkan logam las meluber. Nah, kalau nanti sudut toe welding ini terlalu tajam, maka harus di-repair yaitu dengan melakukan penggerindaan agar hasilnya landai. Kemudian yang keempat ada weld size. Nah, ini sering ditanyakan, berapa sih weld size-nya? Weld size itu adalah nilainya sama dengan ketebalan material. Kalau ini ternyata tebalnya 10, maka weld size-nya juga 10. Biasanya material ini tebalnya 10, adanya capping 3 mili, adanya rod 1 mili. Nah, biasanya ini ketemunya 14 mili. Weld size-nya ngitungnya tetap sesuai dengan ketebalan plat awal yaitu 10 mm. Kemudian ada HAZ atau fusion zone. HAZ ini adalah singkatan dari heat affected zone, yaitu daerah yang terpengaruh panas. Nah, di sini ada logam induk, yaitu yang area dibatasi garis hitam ini adalah logam induk. Di sini ada kedalaman penetrasi. Ini adalah fusion zone. Di sini ada fusion zone, di sini juga fusion zone. Selain fusion zone, ini masih ada area HAZ, biasanya kecil di sini, yaitu area yang terpengaruh panas. Ini yang menjadi area kritikal, karena biasanya pada HAZ ini terjadi penurunan kekuatan, karena terjadi pemanasan yang cepat diiringi dengan pendinginan yang cepat. Akan tetapi, nilai dari penurunan kekuatan ini tidak boleh signifikan. Kalau ternyata nanti setelah dites nilainya signifikan, maka prosedur pengelasan ini dinyatakan gagal. Nah, ini tadi di sini adalah work surface, yaitu yang awalnya
surface dari base material. Ini disebut dengan work surface. Kemudian yang ini tadi disebut dengan fusion zone. Kemudian selain butt weld ada juga fillet weld. Nah, anatominya seperti ini. Yang pertama yaitu throat. Throat ini adalah kalau kita tarik garis dari sudut material ke garis pertemuan antara titik toe welding. Nah, ini yang disebut dengan throat. Throat ini ada berbagai macam, yakni theoretical throat. Theoretical throat ini adalah garis ideal antara diagonal toe dan juga sudut. Akan tetapi, ada juga yang namanya actual throat atau throat yang asli. Ini adalah throat yang ideal, ini adalah throat kenyataannya seperti apa, yaitu sudut antara kedua bidang material dan juga ketinggian las. Nah, ini nanti kalau kita tarik garis dan diukur angkanya, maka dia akan menjadi actual throat. Kemudian pada pengelasan fillet juga ada toe welding. Toe welding tempatnya sama, yaitu di batas antara logam las dan juga material indo. Baik material yang pertama maupun material yang kedua. Namanya sama-sama toe welding. Kemudian ada face. Nah, sama juga face ini adalah lengkungan muka daripada suatu pengelasan. Selain throat to face ada juga leg length atau panjang kaki dari las. Panjang kaki menghitungnya dari sini, dari sudut pertemuan antara dua material sampai ke batas area pengelasan. Ini disebut leg length atau weld size. Selain di sini ada juga leg length. Ini adalah leg length untuk bidang vertikal. Nah, di sini ada leg length untuk bidang horizontal. Ada juga fusion zone dan juga HAZ. Tempatnya sama di sini, fusion zone. HAZ ini adalah area fusion zone plus beberapa area di base material. Nah, kemudian welding pass. Welding pass itu apa sih? Welding pass itu adalah tiap-tiap pengelasan ini. Ini ada pas pertama yaitu pas root. Kemudian di bagian filler 1 ini berarti pas yang kedua. Di bagian filler yang kedua ini berarti pas yang ketiga. Menghitungnya ini pas pertama, pas kedua, pas ketiga. Setelah fillernya terpenuhi, kita mau melakukan capping. Nah, ini namanya pas yang ke 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti pas yang keempat. Setelah pas yang keempat, ada pas yang kelima dan juga pas yang keenam. Selain welding pas ada apa? Ada welding layer. Nah, ini yang sering rancu penyebutannya. Kalau tadi pasnya itu dihitung setiap pengelasan, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pas, maka layernya ini hanya ada 3, yaitu layernya root, layernya filler, dan juga layernya capping. Di area yang bawah ini, satu layer diisi oleh satu pas, satu layer dan satu pas. Kalau di lapisan kedua ini, satu layer tapi diisi dengan 2 pas, yakni pas yang pertama dan pas yang kedua. Dan di bagian atas ini, satu layer dengan diisi oleh 3 pas. Pas yang pertama, kedua, dan ketiga. Baik, demikian pembahasan kita tentang anatomi dari welding atau pengelasan. Jika kalian ada pertanyaan atau ada hal lain yang ingin dibahas terkait pengelasan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.